Artificial Intelligence atau AI dan teknologi pembelajaran mesin telah menjadi topik yang semakin hangat di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah ChatGPT, model bahasa alami yang sangat canggih yang menjadi viral di seluruh dunia. Meskipun Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan telah menjadi topik yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, namun sejarah pengembangan AI sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Nah, mari kita lihat sejarah AI dan bagaimana aplikasinya di masa depan dalam Jas Merah. Pemirsa, harap dicatat dan diingat bahwa materi yang akan saya sampaikan ini hanya sebagai referensi, sebab naskah ini dibuat oleh ChatGPT atas permintaan saya sendiri. Baik, kita awali dari tahun 1956. Saat itu, John McCarthy memimpin konferensi yang dikenal sebagai Konferensi Dartmouth, yang menandai awal perkembangan AI sebagai bidang penelitian yang mandiri. Pada waktu itu, pengembangan AI berfokus pada masalah-masalah seperti memahami bahasa alami, perencanaan, dan pemecahan masalah. Namun pada akhir tahun 1960-an, minat terhadap AI menurun karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan teknologi dan kekurangan dana untuk penelitian. Tetapi pada tahun 1980-an, minat terhadap AI kembali meningkat. Kemajuan dalam teknologi seperti komputer pribadi dan pemrosesan paralel membuat pengembangan AI lebih terjangkau. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi seperti IBM, Microsoft, dan Apple mulai menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan AI. Pada tahun 1997, mesin catur bernama Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM mengalahkan juara dunia saat itu, Garry Kasparov. Ini adalah momen penting dalam sejarah AI, karena menunjukkan bahwa komputer dapat mengalahkan manusia dalam permainan yang membutuhkan kecerdasan strategis. Kemudian pada tahun 2011, Watson, komputer cerdas yang dikembangkan juga oleh IBM, mengalahkan peserta Jeopardy terkenal Ken Jennings. Jeopardy adalah sebuah acara permainan kuis televisi yang populer di Amerika Serikat, menampilkan 3 kontestan yang bersaing untuk menjawab pertanyaan dalam berbagai kategori seperti sejarah, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Nah, pada tahun 2011, Watson berhasil mengalahkan 2 juara Jeopardy terbaik sepanjang masa. Watson merupakan sistem AI yang menggunakan teknik pengolahan bahasa alami, pemrosesan informasi, dan machine learning untuk memahami dan menjawab pertanyaan. Pemirsa, AI telah digunakan dalam banyak aplikasi yang berbeda, dari asisten virtual seperti Siri dan Alexa hingga kendaraan otonom dan robot industri. Di masa depan, AI akan terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang. Di sektor kesehatan misalnya, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan menemukan solusi terbaik untuk pasien. Dalam industri manufaktur, AI dapat membantu dalam perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan peralatan. Dalam bidang transportasi, kendaraan otonom yang menggunakan teknologi AI dapat membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memudahkan mobilitas bagi orang yang tidak bisa mengemudi sendiri. Selain itu, aplikasi AI juga berkembang di bidang keuangan, energi, dan teknologi informasi. Di sektor pendidikan, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pengajaran. Misalnya, sistem AI dapat mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan memberikan rekomendasi materi belajar yang paling sesuai. Dalam bisnis retail, AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan analisis pasar. Misalnya, sistem AI dapat menganalisis data pelanggan dan tren pasar untuk membantu toko-toko mengoptimalkan persediaan dan meningkatkan penjualan. AI juga dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan. Chatbot dan asisten virtual yang menggunakan teknologi AI dapat membantu menjawab pertanyaan dan masalah pelanggan dengan cepat dan efisien. Dalam sektor keuangan, AI dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Misalnya,
Sistem AI dapat menganalisis tren pasar dan memberikan rekomendasi investasi yang paling sesuai. AI juga memiliki aplikasi di bidang militer dan pertahanan negara. Beberapa contoh penggunaan AI di bidang ini antara lain pendeteksian ancaman, pengembangan senjata dan teknologi militer, sistem intelijen buatan, simulasi pertempuran, dan lain sebagainya. Namun penggunaan AI dalam militer dan pertahanan negara juga memiliki risiko dan tantangannya sendiri, seperti kesalahan identifikasi dan perangkat AI yang dapat diambil alih oleh pihak musuh atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam bidang ini perlu diatur dengan ketat dan memperhatikan etika dan keamanan data. Dan pemirsa, AI juga memiliki aplikasi yang penting dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Beberapa contoh penggunaan AI di bidang ini antara lain pemantauan dan prediksi produksi tanaman, pemanenan dan pemrosesan tanaman otomatis, prediksi dan pengendalian hama dan penyakit tanaman, optimalisasi sistem irigasi, pemantauan kondisi pangan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja masih ada banyak lagi aplikasi AI di berbagai bidang yang belum disebutkan. Di antaranya adalah industri kreatif. AI telah digunakan dalam berbagai industri kreatif seperti musik, film, dan game. Dalam industri musik misalnya, AI dapat digunakan untuk menghasilkan musik dengan menggunakan teknik deep learning. Dalam industri film, AI dapat membantu dalam produksi visual effect dan animasi yang lebih realistis. Dan dalam industri game, AI dapat digunakan untuk mengembangkan game yang lebih interaktif, lebih hidup, dan lebih menantang. Jadi, secara umum, AI akan terus digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Namun seperti teknologi lainnya, penggunaan AI juga memiliki tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi AI, beberapa pekerjaan manusia mungkin menjadi tidak lagi relevan atau diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak dari penggunaan teknologi AI. Pemirsa, begitu banyak aplikasi terapan berbasis AI akan hadir dalam keseharian kita, baik sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, pengemudi, tenaga medis, seniman, dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan bernada cemas, apakah manusia pantas khawatir dengan kehadiran AI? GPT sendiri menjawab, kehadiran AI memang memiliki potensi untuk membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan. Dan beberapa orang memang merasa khawatir tentang konsekuensi dari penggunaan AI yang semakin luas. Namun, sejauh ini AI masih dikembangkan dan digunakan dengan kendali manusia yang kuat. Dan banyak ahli percaya bahwa AI akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa kemajuan AI juga dapat membawa tantangan dan risiko tertentu. Misalnya, AI dapat digunakan untuk membuat deepfake atau informasi palsu yang sulit dibedakan dari yang asli, sehingga mempengaruhi integritas data dan kebenaran informasi. Selain itu, penggunaan AI dapat meningkatkan masalah privasi dan keamanan data, serta menimbulkan masalah etika terkait hak dan pengambilan keputusan. Oleh karena itulah, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dan memantau perkembangan AI, serta memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan dengan pertimbangan etika dan nilai manusia yang baik. Sebagai manusia, kita juga perlu terus mengembangkan kecerdasan emosional dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk memperkuat hubungan dan koneksi antar manusia. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kehadiran AI tidak akan menggantikan manusia, melainkan membantu kita dalam mengatasi masalah yang lebih besar dan kompleks. Demikianlah sekilas gambaran di masa depan, di mana manusia tidak bisa menolak kehadiran AI dalam kehidupannya. Terima kasih, saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa dan jangan pernah melupakan sejarah.